Pagi, perkenalkan nama saya Rismawati Sinaga. Saya bertugas di SDN 09 Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG Piloting 2 dan LPTK saya di Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat jurnal pembelajaran Understanding by Design. Baiklah, saya akan melakukan aksi nyata terkait pembelajaran Understanding by Design. Sebelum saya melakukan pembelajaran Understanding by Design di kelas 4, saya terlebih dahulu menentukan tujuan, menentukan asesmen, dan merancang kegiatan. Di dalam menentukan tujuan, hal yang pertama dilakukan guru adalah menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, dan menentukan alur tujuan pembelajaran. Pertama, elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Capaian pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. 3. Lingkup materi, konstitusi norma di masyarakat. 4. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hal dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Dalam menentukan asesmen, yaitu pertama asesmen awal. Di asesmen awal itu kita membuat suatu pertanyaan, yaitu apakah di sekolah dan lingkungan tempat tinggal memiliki aturan? Kedua, mengapa aturan atau norma harus dibentuk? Ketiga, sebutkan contoh norma yang terdapat di sekolah. Keempat, sebutkan contoh norma yang ada di lingkungan tempat tinggal. Dan yang kelima, apa yang terjadi jika norma atau aturan tidak ada. Nah, yang kedua, asesmen formatif. Di asesmen formatif yaitu ada 5. Tuliskan jenis-jenis norma dan aturan yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Tuliskan contoh norma agama yang ada di lingkungan sekitar. Melawan orang tua merupakan pelajaran norma jenis. Mengambil barang orang lain merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma di titik-titik. Dan mengejek agama orang lain merupakan pelanggaran jenis norma titik-titik. Dan yang di dalam merancang kegiatan yaitu ada identitas. Dalam identitas yaitu ada nama, tahun pelajaran, dan capaian pembelajaran. Di dalam capaian pembelajaran, peserta didik mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Alokasi waktunya yaitu 1 kali pertemuan atau 2 kali 35 menit. B. Kompetensi awal. Di kompetensi awal yaitu peserta didik mengklarifikasi norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. C. Profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Dan di sarana prasarana yaitu sumber belajarnya dari buku paket kelas 4 dan model pembelajaran tatap muka dengan model pembelajaran kelompok. Dan di kegiatan intinya ada tujuan kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran, peserta didik mengidentifikasi dan melaksanakan aturan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, di pertanyaan pemantik ada apakah di sekolah dan lingkungan tempat tinggal memiliki aturan? Mengapa aturan dan norma harus dibentuk? Sebutkan contoh norma yang terdapat di sekolah. Sebutkan contoh norma yang ada di lingkungan tempat tinggal. Apa yang terjadi jika norma atau aturan tidak ada? Terus kita ada di kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran yaitu ada langkah-langkah awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Di kegiatan ini kita juga ada refleksi dan umpan balik.
yaitu refleksi rekan sejawat. Di refleksi rekan sejawat saya membuat ada 5 pertanyaan, yaitu apakah sulit dalam menerapkan pembelajaran Understand by Design? Tulis alasannya. Yang kedua, apa hal yang membuat Bapak Ibu tertarik dalam memahami pembelajaran Understand by Design? Yang ketiga, tuliskan kelebihan dan penerapan pembelajaran Understanding by Design. Keempat, tuliskan kelemahan dalam penerapan pembelajaran Understand by Design. Kelima, rencana Bapak atau Ibu setelah saya melaksanakan pembelajaran Understanding by Design. Lalu ada juga umpan balik peserta didik, yaitu umpan balik peserta didik itu pertama, apakah pembelajaran yang diberikan menyenangkan? Yang kedua, bagian pembelajaran mana yang membuat siswa senang? Yang ketiga, apakah materi yang disampaikan sulit dipahami? Di asesmen penilaian atau asesmen formatif, dia ada 3, yaitu tuliskan jenis-jenis norma dan aturan yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Yang kedua, tuliskan contoh norma agama yang ada di lingkungan sekitar. Ketiga, melawan orang tua merupakan perbuatan norma jenis. Keempat, mengambil barang orang lain merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma. Kelima, mengejek agama dan mengejek agama orang lain merupakan pelanggaran jenis norma. Nah, di sini juga ada kita membuat, yaitu lembar kerja siswa. Di dalam lembar kerja siswa itu kita membuat kelompok. Ada 3 kelompok yang kita buat. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Baiklah, setelah saya melakukan aksi nyata di dalam pembelajaran Understanding by Design, maka saya mempraktekannya di kelas 4. Dan semoga guru atau teman sejawat dan peserta didik bisa lebih paham atau lebih mengerti dengan pembelajaran Understanding by Design. Terima kasih.